Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Samuel Stemorang. Saya dari Grup C, Program Studi Pendidikan Agama Kristen semester 1 di IAKN Tarutung dengan NIM 2101011094. Nah, adapun tujuan pembuatan video kali ini ialah untuk memenuhi UTS pada mata kuliah Teologi Sistematika dengan dosen pengampu Bapak Baginda Setompul MPDK. Di sini saya akan menjelaskan menurut pemahaman saya sendiri, yaitu tentang bibliologi dan teologi proper atau pengajaran Allah. Ada dua bahasan materi yang akan saya bahas, yaitu tentang bibliologi dan pengajaran tentang Alkitab, dan teologi proper, pengajaran tentang Allah. Yang pertama yaitu bibliologi, pengajaran tentang Alkitab. Bibliologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sekitar penulisan buku atau Alkitab dan peran Alkitab dalam iman kepercayaan Kristen. Alkitab sendiri didefinisikan sebagai kumpulan kitab-kitab yang diakui sebagai kanonik dan diterima seluruhnya sebagai firman Allah oleh gereja Kristen. Istilah bibliologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu biblion dan biblia, atau jamak artinya buku-buku, dan logos artinya perkataan, uraian, dan pikiran atau ilmu buku-buku, atau tulisan-tulisan yang dimaksud adalah Alkitab atau firman Allah. Tempat bibliologi dalam teologi sistematika dengan anggapan bahwa manusia tidak mungkin tahu apapun tentang Allah kecuali Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia, dan bahwa Allah telah berkenan menyatakan dirinya melalui Alkitab untuk dikenal oleh manusia. Maka kita percaya bahwa Alkitab mempunyai peranan yang menentukan sebagai pemegang otoritas tertinggi dan menjadi sumber utama untuk mempelajari teologi sistematika, yaitu termasuk di dalamnya semua doktrin iman kepercayaan Kristen. Dan yang selanjutnya, pentingnya mempelajari Alkitab. Sekilas lintas nampaknya tidak ada manfaat apabila kita memperbincangkan sebab-sebab mengapa kita harus mempelajari firman Allah. Orang-orang percaya, baik yang baru masuk iman maupun yang sudah lama, harus mendapat bimbingan firman Allah terus-menerus sepanjang hidup mereka, agar mereka dapat mengenal Kristus lebih mendalam. Tetapi kini kenyataannya demikian. Pengamatan membuktikan bahwa sebagian besar orang Kristen memiliki pengetahuan firman Allah yang terlalu minim. Dan yang selanjutnya, mengapa kita harus mempelajari Alkitab? Sebab Alkitab adalah tuntunan bagi kehendaknya yang mulia. Orang berdosa menerima keselamatan lewat berita firman Allah yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru percaya mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Yang tertulis dalam Roma 10 ayat 13-17. Dan yang kedua, ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus, mereka semua dengan berat hati menerima apa yang diberitakannya itu, yang tertulis di Kisah Para Rasul 8 ayat 4-8. Firman Allah mengubah kehidupan kita yang lama menjadi manusia yang baru di dalam Dia, yang tertulis di Mazmur 3 ayat 16-17. Orang percaya disucikan oleh firman Allah. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, yang tertulis di Yohanes 17 ayat 17. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, selalu ingin susu yang murni dan yang rohani, yang tertulis di 1 Petrus 2 ayat 2. Firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu, yang tertulis di Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Pernyataan Allah atau wahyu Allah. Pernyataan Allah secara umum adalah suatu tindakan Allah, baik itu perbuatan maupun kata-kata, yang adalah inisiatif Allah sendiri untuk membuka diri agar manusia adalah ciptaan itu dapat mengenal Allah penciptanya.
yang tertulis di 1 Korintus 2 ayat 11 dan Ulangan 29 ayat 29. Pernyataan khusus keduanya adalah pernyataan dari Tuhan melalui wahyu adalah menyingkapkan dirinya sendiri. Dengan demikian ia memberikan kepastian yang unik. Pentingnya pernyataan, hakikat manusia memerlukan pernyataan ilahi dan hakikat Allah tertunggal mengkehendaki pernyataan dirinya. Pernyataan Allah mengenai dirinya sendiri yang diberikan kepada semua orang melalui alam semesta. Adapun tujuannya untuk menyatakan kemuliaan Allah, kuasanya dalam alam semesta, keunggulannya, keahliannya, atau penentuannya dalam mengendalikan kuasa alam semesta, kebaikannya, kecerdasannya, dan keberadaan yang hidup, yang tertulis di Mazmur 19 ayat 2. Dan yang selanjutnya, mengapa Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia bukan karena ia merasa kesepian, karena Allah memiliki persekutuan yang sempurna dengan Allah Tritunggal. Lalu untuk apa Allah menciptakan manusia? Yaitu untuk memuliakannya, yang tertulis di Yesaya 43 ayat 7. Keinginan besar Tuhan Allah dalam menciptakan alam ini adalah semata-mata untuk dirinya sendiri dan untuk kemuliaannya sendiri. Oleh karena itu, hanya di dalam persekutuan dengan Allah lah maka manusia akan menemukan sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Pernyataan khusus, pernyataan yang diberikan Allah melalui karya penembusan Yesus Kristus yang juga dituliskan dalam Alkitab sumber Allah, jangkauannya orang-orang pilihannya yang percaya. Tujuannya adalah Allah menyatakan kehendaknya dalam perjanjian keselamatannya dalam Yesus Kristus, dengan demikian mendamaikan kembali hubungan antara manusia dengan Allah, dan hasilnya menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa mengerti tindakan, tujuan, dan kehendak Allah yang benar. Menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa menerima kabar keselamatan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, memungkinkan manusia mendapatkan kesempatan untuk kembali bersekutu dengan Allah selamanya. Penghilmaan atau inspirasi. Pentingnya penghilmaan dibutuhkan untuk meneguhkan pernyataan Allah. Jika Allah telah menyatakan dirinya, tetapi rekaman pernyataan tidak dilakukan dengan akurat, maka pernyataan Allah akan terus dipertanyakan. Jadi penghilmaan menjamin keakurat pernyataan. Bukti-bukti inspirasi adanya pernyataan-pernyataan di luar kemampuan dan adanya pernyataan-pernyataan yang mempunyai kuasa yang mengubahkan sikap hidup manusia ke jalan dari kejaman. Pandangan-pandangan keliru tentang penghilmaan. Penghilmaan alamiah, penghilmaan dinamis, dan penghilmaan bertingkat. Kanon Alkitab. Kanon Alkitab yaitu sejarah penggunaan istilah kanon Alkitab dalam gereja mula-mula dipakai terhadap Alkitab yang bersifat kanonik. Sejarah kanon Perjanjian Lama. Kanon Perjanjian Lama tidak mengalami banyak kesulitan untuk diterima karena pada waktu kitab-kitab Perjanjian Lama itu ditulis, saat itu juga langsung diterima sebagai kitab-kitab yang diinspirasikan oleh Allah sehingga otoritasnya diakui. Dan yang selanjutnya, sejarah kanon Perjanjian Baru. Pengkanonan Perjanjian Baru mengalami lebih banyak pergumulan daripada Perjanjian Lama. Baru pada pertengahan abad 4 Masehi, masalah pengkanonan Perjanjian Baru dianggap selesai. Latar belakang kanon Perjanjian Baru diawali dengan keadaan dan kebutuhan yang mendesak yang harus segera ditangani oleh gereja-gereja saat itu. Otoritas Alkitab adalah yaitu yang berarti tidak percaya atau tidak taat kepada Allah. Dengan kata lain, Alkitab memegang otoritas tertinggi dan terakhir untuk iman dan kehidupan orang percaya karena Alkitab adalah firman yang datang dari Allah sendiri. Tujuan iluminasi adalah supaya manusia mengenal Allah dengan benar melalui pernyataannya, sehingga manusia mengerti akan kehendak Tuhan bagi manusia dan melakukannya apa yang berkenan bagi Allah, supaya hanya Allah saja yang ditinggikan dan dimuliakan.
Kesimpulan dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bibliologi atau ajaran tentang Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya dan membuktikan bahwa Dia itu memang ada berdasarkan bukti yang telah diajukan. Dengan kata lain, pernyataan adalah terjemahan dari kata lain, yaitu untuk pernyataan yang berarti meningkatkan, menanggalkan. Pernyataan tidak sama dengan wahyu. Istilah wahyu berasal pada seseorang, yaitu penghilmaan adalah istilah yang dipakai dalam diskusi tentang sifat kanonik atau sah tidaknya sebuah kitab suci. Yang dihilmai pastilah bersifat tidak dapat keliru. Hilmam berasal dari dua kata Yunani, yaitu berarti dihembusi, dimasuki angin atau nafas Allah, atau yang dibawa pengaruh dan yang menggerakkan. Dan yang selanjutnya saya akan membahas tentang teologi proper atau pengajaran tentang Allah. Teologi proper adalah usaha ilmiah untuk menyelidiki hal-hal yang dapat diketahui mengenai Allah, keberadaannya, kepribadiannya, sifat-sifatnya, serta perbuatannya. Problem pengetahuan manusia akan Allah. Yang pertama, Allah tidak dapat diketahui dan dipahami sepenuhnya, karena pikiran manusia tidak dapat terjangkau ke dalam pengertian sepenuhnya tentang Allah, yang tertulis di Ayub 11 ayat 7-11 dan Yesaya 48 ayat 18. Dan yang kedua, Allah dapat dikenal oleh manusia, yang tertulis di Yohanes 14 ayat 7. Ciri-ciri pengenalan akan Allah. Allah adalah sumber pengenalan kita tentang Dia. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Jika Allah memperkenalkan dan menyatakan dirinya, maka manusia dapat mengenalnya secara benar. Kebenaran Allah itu telah dinyatakan melalui Kristus dan para rasul-rasulnya yang tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 18. Ada juga janji Kristus tentang datangnya Roh Kudus untuk mengungkapkan kebenaran agar orang percaya dapat memahami dan mengenal Allah dengan benar. Pengenalan akan Allah didasarkan pada fakta dan hubungan pribadi dengannya. Dan yang selanjutnya hakikat dan kebenaran Allah. Hakikat dan zat praktis sinonim bila dikenakan kepada Allah. Kedua kata ini dapat diartikan sebagai yang dilandasi semua perwujudan keluar. Dengan kata lain, hakikat dan zat keduanya adalah dasar bagi semua sifat-sifat Allah dan keberadaan Allah. Bukti Alkitab manusia sudah mempunyai kesadaran di dalam dirinya tentang keberadaan Allah, meskipun hanya samar-samar, tetapi menolak kesaksian ini. Tugas orang Kristen adalah menghadapkan orang bukan Kristen dengan Allah, bukan untuk mempertimbangkan perkiraan bahwa mungkin Allah ada. Nama-nama Allah, nama-nama gabungan yang dipakai dalam bentuk majemuk, yaitu YHWH, Yireh, yang tertulis di Kejadian 22 ayat 14, yang artinya Tuhan menyediakan. Dan yang kedua, YHWH, Nisi, yang tertulis di Keluaran 17 ayat 15, yang artinya Tuhan adalah panji-panjiku. Dan yang ketiga, arti nama gabungannya YHWH Shalom, yang tertulis di Hakim-Hakim 6 ayat 24, artinya Tuhan itu damai sejahtera. Dan yang keempat, YHWH Sabot, yang tertulis di 1 Samuel 1 ayat 3, yang artinya Tuhan semesta alam. Adonai berarti Tuhan dalam bentuk tunggal, seperti yang dipakai sebagai Tuhan yang berhak terhadap budak-budak zaman dahulu. Dalam bentuk jamak, sama seperti dengan Elohim. Kata ini menunjukkan suatu otoritas mutlak bahwa Allah lah yang memiliki Israel atau umatnya, yang tertulis di Kejadian 19 ayat 2 atau Samuel 1 ayat 15.
Adapun atribut-atribut Allah, istilah atribut artinya adalah yang melekat atau dimiliki. Cara menentukan atribut-atribut Allah yang pertama, cara kaulitas, sebab akibat, mencari akibat-akibat yang ada di dunia ini. Cara negasi, penyangkalan, penyingkiran segala ketidaksempurnaan yang ada pada penciptanya. Cara eminen atau meninggikan, memberikan kesempurnaan pada Allah setinggi-tingginya. Cara pernyataan atau pewahyuan, sesuai dengan firman Allah, hanya Allah yang berhak memberi penjelasan akan sifat-sifatnya. Dan yang selanjutnya ada doktrin Tritunggal dalam sejarah. Sejak zaman Perjanjian Lama, bangsa Yahudi selalu menekankan tentang keesaan Allah. Konsep ini dibawa sampai ke abad-abad pertama Masehi pada abad 2. Tapi masih banyak kekurangan atau belum sempurna. Tertullianus adalah orang pertama yang menemukan istilah Trinity atau Tritunggal. Tertullianus berusaha untuk memberikan penjelasan yang alkitabiah tentang ajaran Tritunggal, karena pada saat itu di gereja banyak tersebar pengajaran monokinarisme. Dan ada karya-karya Allah, ketetapan Allah, rencana kekal Allah bahwa dari sebelum dunia dijadikan, Ia telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi. Hukuman, ketetapan, dan kehendak Allah. Allah menetapkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak kedaulatannya. Kehendak yang dinyatakan yang sesuai, yang tidak tersembunyi, atau semua perintah-perintah Allah yang ada dan diberikan kepada Allah dalam Alkitab. Kehendak Allah yang tidak dinyatakan atau tersembunyi, semua kejadian detail dengan yang akan terjadi dan hal-hal yang lain yang tidak Tuhan nyatakan kepada manusia. Providensi adalah aktivitas Allah atau pencipta yang terus-menerus oleh rahmat-Nya dan kebaikan-Nya yang melimpahkan atau menegakkan ciptaannya dalam keadaan teratur, memimpin dan memerintahkan segala sesuatu kepada tujuan yang telah ditetapkan demi kemuliaan-Nya. Keterlibatan Allah secara terus-menerus dengan semua ciptaannya sedemikian rupa sebagaimana Allah selalu menjaga keberadaan ciptaan dan memelihara semua sifat-sifat yang dimiliki mereka, sebagaimana Allah menciptakan mereka dan juga bekerja sama dengan manusia, dengan semua ciptaannya, dengan setiap tindakan dan menuntun serta mengarahkan semua sifat-sifat yang dimiliki mereka, sebagaimana seharusnya, dan mengarahkan mereka untuk memenuhi semua kehendak-Nya. Dan yang terakhir, kesimpulan pada teologi proper atau pengajaran tentang Allah menyimpulkan bahwa Allah yang maha besar tidak bisa dikatakan sebagai konsep ataupun doktrin yang dipaksakan, atau bisa dikatakan juga bukan sebuah gaya dan bahasa yang dibuat-buat, sehingga Allah yang maha besar ini hanya dikatakan sebagai sebuah atau istilah yang dapat dikatakan yang biasa saja. Akan tetapi ini adalah sebuah pengakuan iman manusia atau ciptaannya, dan penghormatan kita pada Allah, penghormatan kita terhadap Allah yang pada hakikatnya adalah untuk kedaulatan terhadapnya dan alam semesta. Sekian penjelasan dari saya tentang bibliologi dan teologi proper atau pengajaran tentang Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.